Bingung nentuin destinasi liburan? Pengen jalan-jalan budget ringan? Nggak bikin kantong kelabakan? Saatnya update traveling mancanegara. Pilihan negara tetangga bisa menjadi opsi utama. Selain hemat biaya, kita juga nggak perlu urus visa. Yuk kita telusuri penjuru tanah Burma, destinasi istimewa nggak perlu urus visa versi on the spot. Myanmar dicetuskan sebagai negara 1000 pagoda. Dari sekian banyak pagoda, inilah yang paling megah dan mewah. Pagoda Swedagon di kota Yangon. Belum jalan-jalan ke Myanmar kalau nggak mampir ke Swedagon. Destinasi yang satu ini merupakan bucket list utama alias wajib dikunjungi. Pagoda adalah bangunan suci yang menjadi tempat ibadah umat Buddha, agama mayoritas di Myanmar. Swedagon diambil dari dua bait kata, Swe yang berarti emas, dan Dagon yang merupakan nama lama kota Yangon. Yang paling identik dari konstruksi ini adalah stupa setinggi 98 meter dan berlapis emas 40 kg. Mendiami atas bukit Singgutara, puncak stupa beserta kilo emasnya begitu mudah terlihat dari berbagai sudut kota. Tak hanya puncak stupa, sejumlah atribut lainnya turut bergelimang kemewahan tiada tara. Ribuan lonceng berlapis emas, serta berbagai permukaan berhias batu safir, rubi, dan taburan berlian. Para arkeolog meyakini pagoda Swedagon sudah dibangun sejak abad ke-6, sehingga dinobatkan sebagai pagoda tertua di dunia. Bahkan di area ini juga banyak ditemui artefak, relik, dan patung Buddha yang usianya lebih dari 2500 tahun. Mengingat pagoda Swedagon adalah tempat ibadah umat Buddha, banyak peraturan yang harus ditaati saat turis berkunjung ke sini. Di antaranya, pengunjung wajib berpakaian sopan, melepas alas kaki, dan dilarang berisik. Terbayang ada destinasi wisata berupa belantara stupa, Pagoda Kaku, satu-satunya di dunia yang hamparkan ribuan stupa bak hutan belantara. Terletak di kawasan Pao, ini adalah salah satu pagoda tertua di Myanmar. Lebih dari 2.500 stupa terpajang dengan bentuk meruncing ke langit. Pagoda-pagoda kecil melingkari sebuah pagoda besar dengan tinggi 40 meter. Pagoda Kaku dibangun pada abad ke-12 yang konstrukturnya disempurnakan pada abad ke-17. Biaya masuk ke kawasan Pagoda Kaku juga tidak mencekik kantong, yaitu Rp46.000 saja. Namun untuk sampai ke sini membutuhkan effort signifikan. Perhatikan, berada di kawasan perbukitan, rintang perjalanan ke lokasi sangat berkelok dan memakan waktu sekitar 2 jam dari kota besar terdekat Taungji. Waktu paling tepat mengunjungi Pagoda Kaku adalah pada bulan Desember, karena tiap jelang tutup tahun, warga setempat mengadakan festival Pagoda Kaku. Batu besar di tepi tebing namun tidak terguling. Pagoda Chaikyu, satu keajaiban dunia yang tersimpan di tanah Burma. Batu setinggi 7 meter dengan diameter 7,6 meter berdiri seimbang di bibir jurang seakan melawan gravitasi. Banyak yang mengira batu tersebut merupakan kesatuan yang melekat dengan badan tebing. Namun pemeriksaan telah membuktikan kedua batu tersebut berbeda satu sama lain. Hingga saat ini, para ilmuwan tak punya jawaban pasti mengapa batu emas bisa seimbang dan tidak jatuh. Kepercayaan setempat mengungkapkan batu emas berdiri kokoh karena tertahan sehelai rambut Buddha Gautama. Tempat ini juga merupakan situs ziarah umat Buddha. Pemeluk agama Buddha datang untuk berdoa, menyalakan lilin, dan bermeditasi. Kepercayaan setempat meyakini jika berkunjung ke Pagoda Chaikyu sebanyak 3 kali dalam setahun, niscaya akan diberkati kekayaan dan dipenuhi kebaikan dalam hidupnya. Bagi para pengunjung, ada sebuah tradisi unik di Pagoda Chaikyu. Turis akan meninggalkan uang pada sebilah kayu kecil. Uang ini akan diambil oleh pengelola pagoda sebagai tambahan biaya perawatan. Kalau impian Anda adalah menaiki balon udara, Anda nggak perlu ke Kapadokia. Di Myanmar, ada kawasan Bagan yang menyimpan keindahan dari panorama ketinggian.
Bagan adalah sebuah daerah yang berjarak 12 jam perjalanan darat dari ibu kota. Jauh dari nuansa metropolitan, Bagan menyimpan keindahan kuno yang masih alami, berhias ratusan candi serta kuil. Tak ada sentuhan modern di sepanjang mata memandang. Jelas terlihat alangkah indahnya menikmati pemandangan Bagan dari ketinggian balon udara. Untuk biaya naik balon udara berkisar 4,8 juta hingga 6,5 juta rupiah. Dengan durasi terbang 45 menit, waktu terbang ideal adalah pada pagi atau sore hari, menyamai waktu matahari terbit atau terbenam. Bayake menyebut keindahan wahana balon udara di Bagan merupakan gabungan dari Kapadokia Turki dengan Angkor Wat Kamboja. Yang satu ini pastinya juga menjadi destinasi wisata tak biasa di Myanmar. Bagaimana tidak? Sebuah asrama biksu menjadi tujuan perjalanan yang tidak mudah dijumpai di negara lain. Popa Tongkalat, asrama biksu Buddha, berada di puncak Gunung Popa, Mandalay, Myanmar. Terletak pada ketinggian 737 meter di atas permukaan laut. Untuk mencapai ke sini, dibutuhkan tenaga ekstra, karena Anda harus melalui 777 anak tangga. Selama perjalanan, pengunjung akan berjumpa dengan monyet liar. Gak usah khawatir, semua monyet di sini jinak, tidak agresif, dan tidak menyerang manusia. Terletak pada titik ketinggian dan sulit dicapai karena penuh tantangan, justru menjadikan biara Tongkalat semakin diminati untuk dikunjungi. Sesampai di atas, wisatawan bisa melihat kawah Gunung Popa yang sudah tidak aktif. Dahulunya, Popa merupakan gunung berapi aktif yang sudah pernah meletus pada era sebelum Masehi. Menurut pandangan warga Burma, Gunung Popa merupakan tempat hunian bagi para 37 roh kepercayaan. Jika ingin paket lengkap, Inli menjadi preferensi utama saat Anda berkunjung ke Myanmar. Inli adalah desa tradisional berjarak 10 jam perjalanan darat dari ibu kota. Tidak ada rute penerbangan ke sini. Inli berada di antara pegunungan dengan kualitas udara yang sangat bersih. Kawasan ini terkenal dengan danau seluas 116 km persegi yang menjadi danau terbesar kedua di negeri 1000 pagoda. Hanya dengan menyewa perahu sampan, para turis tinggal duduk manis, lalu diajak mengitari danau sepanjang 22 km. Karakter air yang tenang, aliran air bersih, membuat Inli menjadi ramah destinasi. Ada beberapa titik pemberhentian yang bisa dikunjungi wisatawan, dari pagoda, kuil, taman terapung, atraksi nelayan tradisional suku Inta, hingga melihat lebih dekat suku asli Kayan yang berleher panjang. Semua bisa dijumpai di sini. Mereka turut menjajakan cenderamata seperti makanan kecil, produk tembakau, hingga kain tenun. Namun, untuk melihat aksi nelayan lokal, pengunjung diwajibkan mengeluarkan dana ekstra. Pada tahun 2015, Danau Inli ditetapkan sebagai cagar biosfer dunia. Tak heran mengapa kebersihan dan kelestarian danau ini amat dijaga dengan baik. Danau Inli juga menjadi habitat bagi ribuan burung camar, di mana turis bisa memberi makan burung camar secara langsung di tengah danau. Myanmar turut mencatatkan rekor tersendiri. Lekun Secha Buddha pernah didownload sebagai patung tertinggi di dunia, hingga akhirnya dikalahkan patung Buddha di Henan, Cina, serta patung Sardar Patel di Gujarat, India, yang sahih menjadi patung terbesar dunia sejak tahun 2018. Lekun Secha terletak di Katakan Tong Monua di sisi barat Laut Myanmar, tingginya 115 meter, yang menjadi patung tertinggi ketiga di dunia. Dibangun pada 1996, butuh waktu 12 tahun hingga patung ini tegak berdiri dan terbuka untuk publik. Biaya pembangunan patung yang menghabiskan dana sebanyak 187 miliar rupiah, seluruhnya merupakan hasil sumbangan penduduk setempat. Itulah alasan Lekun Secha memakan durasi pembangunan yang cukup panjang. Keunikan kompleks ini adalah terdapat dua patung raksasa, satu yang menggambarkan Buddha Gautama berdiri dan satu yang sedang berbaring. Rona kuning emas adalah simbol kebijaksanaan. Lekun Secha Buddha memiliki 27 lantai di dalamnya, dengan akses lift khusus. Area sekitar turut ditanami pohon Bodhi yang merupakan pohon suci umat Buddha.